Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, inisiatif psikosomatis berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, inisiatif psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, inisiatif psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, inisiatif psikosomatis dengan topik bagaimana cara mulai beraktivitas di saat sensasi masih banyak. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah kita lanjutkan ya. Jadi topik kita kali ini adalah bagaimana cara mulai beraktivitas di saat sensasi masih banyak. Ini juga sebagai jawaban ya atas request pertanyaan dari subscriber setia yang punya akun Ainal 288. Semoga sedang atensi. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah bagaimana cara mulai beraktivitas ya di saat sensasi masih banyak muncul tentunya. Teman-teman semua penderitaan asam lambung, inisiatif psikosomatis ya memang penderitaan yang cukup kompleks ya, karena selain menderita secara fisik juga secara psikis kita juga terganggu ya. Nah, oleh karena itu kadang sensasi ini sering muncul ya. Bahkan kita kadang sudah merasa sembuh, tapi kadang kambuh ya. Sembuh, kambuh begitu seterusnya, sehingga kadang sampai kita takut untuk melakukan aktivitas. Akan tetapi karena kita yang namanya orang hidup itu kan punya banyak kebutuhan ya, banyak kebutuhan, banyak tanggung jawab yang harus kita selesaikan. Nah, maka dari itu kita tidak boleh berlama-lama mengurung diri, berdiam diri ya, maka kita harus bangkit dan harus beraktivitas. Nah, tentunya permasalahannya ketika kita sudah ingin mencoba beraktivitas, tetapi ketika sensasi itu memang masih banyak ya, nah itu memang suatu permasalahan ya. Contohnya dulu saya ketika awal mulai beraktivitas itu pun saya paksakan ya, karena sensasi itu masih sering keliengan ya, jalan juga kadang masih sempoyongan, mata masih sering buram, kemudian perut juga kadang tidak nyaman ya, bahkan badan ini masih tidak bertenaga lah ya, rasanya masih lemes, kemudian gerak sedikit juga sudah rasanya capek sekali ya, kadang nafas pendek dan lain sebagainya. Tetapi karena kita punya tanggung jawab untuk beraktivitas, nah maka kita harus paksakan untuk beraktivitas. Nah maka dari itu pada session kali ini saya ingin sharing kepada teman-teman bagaimana tip-tipnya ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman yang khususnya yang masih dalam fase ini ya, yang sudah ingin beraktivitas tetapi sensasi itu masih banyak bermunculan. Nah itu wajar teman-teman ya, memang prosesnya seperti itu yang namanya penderitaan asam lambung, inisiatif psikosomatis, sehingga kita tidak boleh berlarut-larut untuk cemas, untuk takut, untuk khawatir, untuk was-was ya. Jadi badai pasti berlalu ya. Nah untuk berlalu itu memang butuh perjuangan teman-teman ya. Tetapi ketika perjuangan ini kita nikmati ya, kita syukuri, itu pasti nanti akan ada hikmah yang luar biasa ya, sehingga ketika
sudah sembuh, nah nanti teman-teman akan bisa merasakan sendiri begitu nikmatnya ya. Jadi melalui fase-fase pemulihan yang cukup panjang. Nah ini adalah suatu kenangan tersendiri yang tidak akan terlupakan ya, dan menjadikan pengalaman untuk tidak terulang lagi teman-teman. Nah itulah, maka kita harus sadari, kita pahami ya, dan akhirnya kita bisa melalui tahapan-tahapan atau fase-fase yang harus kita lalui ya, khususnya bagi penderitaan asam lambung gejala inisiatif psikosomatis. Oke teman-teman ya, jadi ketika kita masih ragu untuk beraktivitas, ini harus dirubah dulu mindset pikiran kita ya. Jadi kita jangan ragu, tapi pastikan bahwa kita adalah siap untuk beraktivitas. Karena apa? Karena aktivitas itu penting sekali ya, bagi seperti saya, orang yang sudah dewasa. Tentunya kalau kita tidak beraktivitas juga hidup ini tidak produktif ya, sedangkan kita punya tanggung jawab mungkin secara ekonomi, secara pekerjaan dan lain sebagainya ya, maka kita harus beraktivitas. Demikian juga bagi teman-teman yang mungkin masih kuliah, masih bersekolah, itu pun sama ya. Jadi jangan berlarut-larut, kita harus tetap beraktivitas sesuai dengan profesi kita masing-masing, itu begitu. Nah, di dalam kita mulai beraktivitas untuk awal-awal ini memang butuh banyak perjuangan ya, tetapi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika kita bisa mempersiapkan hal-hal ini. Nah insya Allah nanti di dalam kita mulai beraktivitas ini akan bisa berjalan dengan sesuai dengan harapannya. Dan kalaupun itu mungkin masih belum maksimal hasilnya, ya harus kita menyadari ya, kita menyadari bahwa kadang yang namanya ekspektasi itu tidak selalu tercapai istilahnya 100% ya, tetapi ibaratnya kita mencapai 70% saja ini sudah alhamdulillah bagi kita penderita asam lambung gejala inisiatif psikosomatis, apalagi ya di dalam kita mulai awal-awal beraktivitas, begitu teman-teman. Nah berikut ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan atau perlu disiapkan untuk memulai beraktivitas ya, di saat sensasi masih banyak bermunculan. Nah yang pertama teman-teman, ketika kita akan melakukan beraktivitas ya, ini harus dipastikan bahwa kita sudah makan, sudah minum yang cukup ya, yang cukup sebelum beraktivitas. Gitu. Jadi karena apa? Karena bagi awal-awal untuk beraktivitas ini biasanya kan kondisinya masih lemah ya, masih lemah, mungkin tenaga juga masih cepat lelah ya, belum fit sekali, tetapi kita harus beraktivitas. Nah itu untuk membuat tubuh kita bertenaga, maka kita harus pastikan makan, minum itu cukup teman-teman. Nah setelah itu tip yang kedua ya, itu yang pertama, jadi makan, minum harus cukupi dulu itu. Nah yang kedua, bila perlu ya persiapkan bekal ya, persiapkan bekal, karena yang namanya karena sedang latihan beraktivitas ya, tentunya kondisinya juga belum fit beneran ya, belum maksimal, maka kita juga harus menyadari ya, padahal kita mungkin dari segi makan saja masih tidak 3 kali ya, mungkin masih 5 kali atau mungkin masih perlu ngemil. Nah maka dari itu harus dipersiapkan bekal ya. Nah bekal itu termasuk bekal makanan ya, bekal minuman, termasuk mungkin bekal obat-obatan ya, obat-obatan ketika teman-teman masih minum obat ya. Kalau tidak mungkin ya herbal pendamping lah, contohnya minyak angin ya. Seperti saya dulu ya, ketika awal-awal beraktivitas ya, itu makanan saya
saya bawa juga ya. Saya bawa itu untuk ngemil ya. Untuk ngemil itu saya bawa itu roti gandum ya, roti gandum itu ya. Marilah roti mari gandum itu seperti itu. Nah, kemudian minumannya saya bawa termos kecil itu yang mampu menyimpan air hangat itu seperti itu. Nah, kemudian minyak angin itu juga saya selalu bawa ya, selalu bawa. Bahkan sampai dengan sekarang ini saya juga kalau bepergian ya, ini di saku saya di bawah sini ada minyak angin nih. Ini kebetulan tadi saya baru bepergian ya, ini baru pulang. Nah, ini ada minyak angin juga. Ini saya bawa itu. Nah, itu ternyata menolong sekali di saat kita mungkin ada sedikit sensasi datang ya. Nah, itu biasanya kita gunakan minyak angin, kemudian mungkin kita minum sedikit ya, minum yang air hangat dari bekal sendiri ya, atau mungkin ketika perutnya sudah merasa lapar atau tetapi belum jam makan, nah mungkin kita ngemil. Nah itu semua harus disadari sendiri dan harus disiapkan ya. Jadi membawa bekal itu tidak masalah ya, karena demi istilahnya kesehatan kita, demi kondisi kita ya, karena ini apalagi baru mulai beraktivitas, ini memang butuh perjuangan ya. Ini bekal juga termasuk perjuangan yang harus kita siapkan. Itu tidak apa-apa begitu teman-teman ya. Jadi siapkan saja, bawa saja bekal bagi yang istilahnya baru memulai beraktivitas ya. Itu. Nah, kemudian tip yang ketiga ya, selain mempersiapkan bekal tadi, nah kemudian yang ketiga adalah saya selalu afirmasikan kata-kata positif ya. Kata-kata positif itu sebelum saya berangkat itu biasanya saya sudah mengafirmasikan ya. Ketika itu contohnya ya, saya baik-baik saja ya. Saya tidak apa-apa, faktanya saya sehat walafiat. Saya siap beraktivitas, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian misalkan mau berangkat ya langsung kita berangkat seperti itu. Demikian juga ketika kita sedang beraktivitas ya, sedang beraktivitas kemudian kita mungkin istirahat atau mungkin kita berhenti sejenak, itu pun saya selalu afirmasi kata-kata positif ya. Sehingga yang biasanya kadang ketika kita sedang kosong pikiran ya, sedang bengong, itu kadang datang kecemasan. Nah, itu sudah diisi dengan afirmasi kata positif. Nah, akhirnya tidak menjadi cemas. Jadi kita tetap optimis saja seperti itu, teman-teman. Jadi lakukan saja, selalu katakan ya, saya baik-baik saja, saya tidak apa-apa, faktanya saya sehat walafiat ya, saya siap beraktivitas, saya produktif, saya kreatif, saya inovatif dan seterusnya seperti itu. Nah, dengan seperti itu nanti insya Allah sensasi-sensasi yang bersifat psikis khususnya ya, seperti rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir, rasa was-was ini tidak akan muncul, teman-teman ya. Karena sensasi itu muncul itu ketika itu pikiran kita kosong ya, pikiran kita kosong, kemudian fokusnya ke penderitaan ya, ingatnya ke penderitaan atau ingat ke trauma. Nah, itu biasanya nanti sensasi psikis itu akan muncul ya. Maka dari itu kita tutup dengan afirmasi kata-kata yang positif gitu, teman-teman. Jadi yang penting kita selalu berusaha ya, selalu berusaha itu. Termasuk afirmasi kata positif itu bisa juga kita melafalkan doa-doa ya. Biasanya kan setiap orang punya doa-doa tersendiri lah. Nah, itu juga selalu saya baca, atau mungkin sambil membaca ayat-ayat suci juga bisa ya, atau membaca sholawat juga bisa, membaca wiridan ya misalkan, itu pun bisa ya. Jadi pokoknya istilahnya isi terus ya hal-hal yang bersifat positif yang berhubungan dengan masalah psikis. Jadi intinya untuk menguatkan mental kita dan jiwa kita. Dengan seperti itu maka
kita menjadi lebih percaya diri ya, lebih percaya diri, dan kita bersandar kepada yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, itu insya Allah mental kita akan menjadi kuat gitu. Nah, ketika mental kita kuat itu maka tidak akan muncul sensasi-sensasi seperti cemas, takut, khawatir, itu nggak akan muncul. Nah, karena kalau nggak akan muncul, paling kita hanya sensasi fisik, yang karena fisik kita ini memang masih agak lemah ya. Nah, itu sudah diatasi dengan makan minum yang cukup ya, apalagi kita membawa bekal ya, itu jadinya nggak masalah itu. Coba aja teman-teman, jadi berani saja untuk mencoba beraktivitas seperti normal seperti itu. Jadi bayangan normal ketika dulu sebelum kita terkena asam lambung, ketensi atau psikosomatis ya, itu kan kita bisa melakukan apa saja. Nah, itu saja yang dibayangkan. Maka untuk sekarang walaupun kondisinya mungkin masih lemah, kita harus bisa ya itu. Walaupun mungkin ya dari segi hasil itu belum semaksimal dulu, nah itu wajar ya, itu wajar ya, kita sadari saja ya. Yang penting kita sudah berupaya ya, sudah mencoba ya. Tentang hasil jangan menjadi target ya, tetapi istilahnya ya semampunya seperti itu. Oke ya, itu 3 tip ya, 3 tip. Nah, kemudian tip yang keempat ini adalah lakukan saja aktivitas semampunya dan berulang-ulang. Itu berulang-ulang ini artinya bisa juga berkelanjutan teman-teman ya, berkelanjutan atau terus-menerus seperti itu. Jadi lakukan saja aktivitas semampunya secara berulang-ulang. Oke ya, jadi itu tip yang keempat adalah lakukan aktivitas semampunya ya, dengan cara berulang-ulang atau berkelanjutan ya, itu secara terus-menerus. Nah, ini untuk melakukan semampunya ini memang juga kita harus menyadari ya teman-teman. Jadi kita jangan samakan dengan mungkin di teman sebelah kita ini, karena orang yang sehat normal ya, itu kita jangan mengikuti itu, tapi kita ya arahnya sama seperti itu, tapi kita lakukan semampunya. Semampunya contohnya seperti ini teman-teman ya. Waktu itu saya itu beraktivitas kan, saya itu kan mengajar ya, jadi mengajar di sekolah dasar ya, jadi guru SD ya itu. Nah, ini sebenarnya saya itu biasanya nggak mengajar ya, karena saya biasanya di kantor ya sebagai kepala sekolah, tetapi kebetulan karena gurunya kurang sehingga saya harus megang kelas. Nah, ini sesuatu yang tantangan bagi saya ya. Karena apa? Karena yang namanya mengajar di depan kelas, otomatis saya harus selalu bercakap-cakap dengan anak-anak. Mungkin dengan gerakan saya harus berjalan ke sana kemari untuk mendekati anak-anak ya. Artinya kita tidak duduk diam ya. Mungkin saya harus menulis di papan tulis, mungkin saya harus mendatangi kelompok-kelompok anak-anak yang perlu saya perhatikan. Nah, ini kan satu tantangan juga. Padahal waktu itu saya itu masih rasanya ya masih sering keliengan, jalan juga kadang masih agak goyang ya. Tetapi saya paksakan saja. Nah, ketika saya paksakan, ternyata setelah saya berkomunikasi dengan anak-anak di kelas, itu justru malah saya lupa dengan penderitaannya teman-teman. Artinya apa? Artinya itu menjadi seperti tidak ada masalah ya. Cuma waktu itu yang saya rasakan, jadi suara ini seperti mau habis ya. Karena apa? Karena biasanya kan jarang ngomong ya. Nah, tiba-tiba pertama beraktivitas itu di depan kelas kan saya harus ngomong terus. Nah, itu. Nah, kebetulan karena saya juga bawa bekal air minum, nah itu saya kemudian setelah merasa ini haus sekali, nah kemudian minum. Nah, waktu itu
istirahat. Nah, saya baru sadar, wah ternyata saya mampu juga itu loh. Walaupun sebelum sebelum saya coba itu rasanya udah nggak karuan ya, takut itu, takut nanti jangan-jangan pusing, jangan-jangan bahkan pingsan dan lain sebagainya. Ternyata ketakutan-ketakutan itu hanya di pikiran saya sendiri ya. Jadi setelah dicoba ya faktanya nggak apa-apa itu teman-teman. Nah, oleh karena itu bagi teman-teman yang masih tahap mulai beraktivitas itu berani saja teman-teman, berani saja. Insya Allah tidak akan ada apa-apa. Yang penting dari tip yang pertama, kedua, dan ketiga itu lakukan. Ketika itu dilakukan, insya Allah di tip yang keempat untuk mencoba beraktivitas ini akan baik-baik saja. Itu pengalaman yang saya alami seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman juga mungkin sama ya, hampir sama, itu lakukan aja seperti itu. Tetapi karena ini sifatnya memang praktek ya, jadi memang harus dilakukan bertahap begitu teman-teman ya. Jadi kita jangan langsung optimis terhadap target yang tinggi, itu jangan. Tapi yang penting kita mencoba ya, mencoba ya, insya Allah itu tidak apa-apa ya. Dengan tip-tip tadi yang pertama, kedua, dan ketiga, nah maka di tip yang keempat ini akan baik-baik saja. Oke ya teman-teman, jadi itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, ketensiasi psikosomatis akan segera sembuh. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.